Jadi, di masa pemerintahan Hayam Wuruk, Gajah Mada terus melakukan penaklukan ke arah timur, dan semua daerah yang ditaklukkan itu wajib membayar upeti ke kerajaan Majapahit. Hanya kerajaan Sunda dan Madura aja yang tidak dapat diinvasi oleh Majapahit. Entah karena kerajaan Sunda atau Madura terlalu kuat, atau mereka memiliki hubungan khusus. Bagi yang tahu, tolong bantu jawab di kolom komentar. Membahas tentang Majapahit dan Gajah Mada, tentunya pikiran kita langsung tertuju pada Sumpah Palapa yang katanya bertujuan untuk menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Tapi di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa Sumpah Palapa bukan untuk menyatukan, tapi lebih tepatnya untuk menaklukkan. Jika memang benar bahwa Sumpah Palapa itu untuk menaklukkan, lantas sebutan apa yang cocok untuk menghapati Gajah Mada? Pahlawan atau penjajah? Sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini saya cuma mau nyampein bahwa video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mendiskreditkan bahkan sampai menghina pihak manapun. Video ini hanya bertujuan untuk mengajak Anda melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, meskipun hal itu sudah dianggap benar oleh kebanyakan orang. Oke, baiklah, santaikan jiwamu, kontrol emosimu, buka mata dan pikiranmu, dan mari kita mulai. Jika kita menyimpulkan sejarah kerajaan Majapahit dengan Gajah Mada sebagai tokoh sentralnya, sepertinya catatan sejarah ini perlu diluruskan kembali. Mengenai kerajaan Majapahit dengan raja dan mahapatinya yang cukup terkenal, beberapa orang merasa sepertinya sejarah ini ditulis belum secara jujur. Banyak yang menganggap sejarah kerajaan Majapahit sepertinya digiring ke suatu kesimpulan bahwa kerajaan tersebut sebagai pemersatu Nusantara atau sering disebut juga sebagai cikal bakal Indonesia. Tapi, coba teliti lebih dalam lagi. Sepertinya kamu akan menemukan sisi lain dari kerajaan Majapahit yang mungkin bisa dikategorikan sebagai kerajaan yang agresor, imperialis, dan kolonial. Hingga banyak juga yang menganggap bahwa kerajaan Majapahit tak ada bedanya dengan kolonial Inggris, Belanda, Spanyol, Portugis, maupun Jepang. Sering muncul pertanyaan, benarkah Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada bertujuan untuk mempersatukan Nusantara atau sebagai penaklukan kerajaan-kerajaan yang sejaman dengan Majapahit? Dari beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa beberapa kerajaan diserbu untuk ditaklukkan oleh Gajah Mada agar tunduk di bawah pemerintahan Majapahit. Sebut saja Kerajaan Swarnabumi, Bintan, Tumasik, Semenanjung Malaya, atau kerajaan berdahulu di Bali, Lombok, dan sejumlah negeri di Kalimantan seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, dan banyak lagi hingga Tabalong dan Malano. Jadi, di masa pemerintahan Hayam Wuruk, Gajah Mada terus melakukan penaklukan ke arah timur, dan semua daerah yang ditaklukkan itu wajib membayar upeti ke kerajaan Majapahit. Hanya kerajaan Sunda dan Madura aja yang tidak dapat diinvasi oleh Majapahit. Entah karena kerajaan Sunda atau Madura terlalu kuat, atau mereka memiliki hubungan khusus. Bagi yang tahu, tolong bantu jawab di kolom komentar. Coba bayangin negeri-negeri yang diinvasi oleh pasukan Majapahit. Mereka pastinya melakukan perlawanan untuk mempertahankan daerahnya, meski pada akhirnya kalah dan menyisakan banyak korban. Jika sudah seperti ini, lantas apa bedanya Majapahit dengan Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugis saat negara-negara kolonial ini menginvasi wilayah lain? Jika ditarik kesimpulan, kira-kira apa kata yang sama untuk mereka? Agresor, kolonial, atau penjajah? Kadang heran, kenapa banyak penulis sejarah mengagungkan nama Majapahit dan Gajah Mada sebagai pemersatu Nusantara. Padahal belum tentu pada masa itu nama Nusantara dikenal oleh negeri-negeri taklukan Majapahit. Jika boleh menyamakan, Gajah Mada mungkin gak jauh berbeda dengan Napoleon Bonaparte yang menginvasi negeri-negeri di Eropa pada penghujung abad ke-18. Jika sejarahnya benar seperti ini, lalu apa yang bisa dibanggakan dari seorang Gajah Mada dan Sumpah Palapanya? Benarkah itu untuk menyatukan atau menaklukkan? Mengapa mesti ada upeti yang harus diserahkan ke Majapahit? Gimana menurutmu dengan pendapat beberapa orang dalam video ini? Tuliskan tanggapanmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini sebagai bahan diskusi untuk menambah pengetahuan dari berbagai sudut pandang yang berbeda.